Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Metafisika yang menceritakan tentang kejadian ini terjadi di suatu kampus ya. Maksudnya mahasiswa di kampus itu, tapi tidak disebutkan kampus mana ini. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini diadopsi dari cerita nyata ketika salah satu kampus di Yogyakarta melakukan kegiatan makrab di sekitar lereng Merapi. Kapan kejadian ini terjadi? Kejadian ini terjadi pada tahun 2016, tepatnya di awal tahun 2016. Dan banyak saksi dari kejadian ini. Ketika itu rombongan dari sebuah jurusan salah satu kampus Jogja berbondong-bondong datang di wilayah lereng Merapi. Mereka mengadakan makrab di tempat itu dan dilakukan selama 2 hari. Ada sekitar 300 orang dengan menaiki 10 truk dan beberapa motor beriringan menuju tempat makrab. Tempat itu memiliki beberapa rumah dengan beberapa pendopo di beberapa titik. Di belakangnya ada hamparan kebun salak dan hutan lebat. Bisa dibilang tempat ini sangat luas karena sering digunakan untuk objek wisata dan outbound. Banyak daerah lapang dan arena permainan di tempat itu. Akan tetapi, di beberapa bagian rumah terdapat sebuah gamelan dengan foto lawas dan ada sumur tua yang dipercaya sebagai tempat dengan energi berbeda dari yang lain. Rombongan makrab datang dan terlihat beberapa raut wajah mereka yang bahagia ketika mereka turun dari truk. Mereka menyambut bahagia untuk ikut dalam kegiatan hari itu. Mereka datang ketika cuaca sedang terik-teriknya. Ditambah perjalanan dari bawah menuju atas berdesak-desakan di bak truk yang pengap itu. Awalnya semua berjalan semestinya. Akan tetapi semua berubah ketika negara api menyerang. Maaf, guyonan lawas. Hehehe. Ya, kita hargailah ya, niatnya bercanda. Semua berubah ketika hujan datang. Tidak tanggung-tanggung, hujan sangat deras. Bahkan beberapa rencana yang sebelumnya ingin dilakukan berubah total karena hujan mengguyur deras. Saking derasnya, beberapa tenda yang sebelumnya digunakan untuk tidur tergenang air hingga tak bisa digunakan. Trek untuk jalan malam di sekitar kebun salak tergenang air hingga lutut orang dewasa. Rencananya berubah total dan kegiatan sempat terhenti beberapa jam untuk menunggu hujan berhenti. Bahkan beberapa peserta dari makrab sudah merasakan demam karena perbedaan cuaca yang tiba-tiba. Ada sekitar 20 orang jatuh sakit. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Diagnosa awal adalah sakit karena perbedaan cuaca yang tiba-tiba dan fisik yang tiba-tiba lemah. Sekitar 3 jam mereka menunggu hujan reda. Bukannya diberhentikan, panitia makrab berencana tetap melanjutkan kegiatan
karena ada desakan dari peserta yang menginginkan kegiatan tetap berlanjut. Sempat ada diskusi alot antara panitia dan warga desa saat itu. Warga mendesak untuk menghentikan kegiatan karena ini sudah tidak memungkinkan. "Udah mas, dihentikan aja. Ini udah banjir loh." "Ya gimana pak, ini saya masih rembukan." Dengan perdebatan dan diskusi alot, akhirnya acara dilanjutkan dengan beberapa opsi yang diganti, yaitu jalur trek yang diganti dengan jalur yang lebih pendek dan tidak melewati kebun salak. Semua tidak berjalan semestinya. Korban jatuh sakit semakin banyak. Banyak dari peserta makrab tiba-tiba jatuh pingsan. Bahkan tidak hanya perempuan, beberapa laki-laki pun banyak yang jatuh pingsan. Banyak lalu lalang motor dan mobil yang mengangkut orang sakit menuju puskesmas terdekat. Beberapa rumah warga digunakan sebagai posko darurat karena tempat udah overload. Ada sekitar 50 orang jatuh sakit pada waktu itu. Bahkan warga juga membantu mengevakuasi peserta makrab yang sakit maupun jatuh pingsan. Suasana sudah tidak bisa terkontrol. Tidak hanya sakit, ada sekitar 10 orang yang mengalami kesurupan di waktu yang sama. Satu persatu dikeluarkan oleh warga yang punya kemampuan spiritual. Karena terlalu banyak, warga mendatangkan orang dari tetangga desa untuk membantu mengeluarkan jin dari para peserta yang mengalami kerasukan. Satu persatu dikeluarkan dan dinetralisir oleh warga yang ahli spiritual. Akan tetapi, ada satu jin di salah satu seorang perempuan yang tidak mau untuk dikeluarkan. Terjadi peperangan sengit. Sampai-sampai perempuan itu mengambil sebilah pisau. Pisau itu bertujuan untuk membunuh salah seorang warga yang ingin mengeluarkan sosok perempuan itu. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Beberapa orang segera memegangi si perempuan itu. Sekitar 4 orang warga memegang si perempuan untuk menahan sebilah pisau tersebut. Malam itu suasana sangat riuh. Lalu, kepanikan dan kecemasan terlihat dari wajah para panitia maupun peserta makrab. Dengan perlahan, suasana sudah mulai terkontrol. Walaupun korban sakit selalu bertambah hingga pagi tiba, tapi sudah berkurang jumlahnya. Walaupun terdapat 2 orang yang sampai masuk ke UGD karena gejala penyakit yang cukup parah. Singkat cerita, 1 minggu setelah makrab tersebut, kejadian malam itu menjadi buah bibir seantero kampus. Apalagi si perempuan yang menggunakan sebilah pisau tadi. Bukan menjadi sebuah ketakutan, tapi malah jadi sebuah candaan. Candaan itu menjadi sebuah cambuk. Ketika suatu sore, sekumpulan mahasiswa yang sedang mengadakan rapat di aula besar. Di antara kumpulan mahasiswa, 3 di antaranya adalah korban kesurupan di makrab malam itu. Pada saat mendekati maghrib, tiba-tiba 4 orang mengalami kerasukan. 2 dari korban makrab dan merambat 2 yang lain adalah new customer kesurupan. Datanglah 2 orang dari satpam dan salah seorang senior mahasiswa yang datang untuk menyembuhkan 4 orang tersebut. 1 berhasil dinetralisir, akan tetapi 2 lainnya tidak bisa dinetralisir waktu itu. Akhirnya
Dua orang tersebut dibawa ke sebuah kos dekat kampus agar tidak terganggu sosok yang ada di sekitarnya. Penetralisir cukup memakan waktu lama hingga didatangkan seorang ustadz untuk menyembuhkan. Alhasil, tidak ada hasilnya. Sosok yang ada di tubuh kedua orang yang keduanya perempuan itu belum benar-benar hilang dari tubuhnya. Setiap hari kambuh. Teriakan dan jeritan setiap malam terdengar. Bahkan kos itu dijaga oleh beberapa orang untuk mengontrol ketika kambuh. Banyak didatangkan ahli dalam perkiosian. Akan tetapi, tidak ada perkembangan yang signifikan. Bukannya sembuh, kesurupan menjalar kedua orang lainnya. Dan setiap malam di jam-jam tertentu selalu kambuh dengan jeritan khas masing-masing. Setiap malam orang-orang mencoba berjaga siang hingga malam hari. Bahkan terbagi di beberapa titik karena 4 orang ini menghuni kos yang berbeda dengan jarak yang cukup jauh. Tidak hanya 1-2 hari, akan tetapi kejadian ini berlangsung hingga 1 bulan lamanya. Sepertinya sudah hilang akal akan diapakan lagi orang-orang ini. Tiba-tiba muncullah seorang ahli spiritual yang mencoba mencari tahu penyebab semua ini terjadi. Ditariklah sosok dari tempat makrab dan terjadilah sebuah komunikasi. Yang intinya adalah semua ini terjadi karena ada sebuah batu yang ditarik dari tempat makrab. Sosok itu meminta batu itu dikembalikan ke tempat semula dan menuntut apabila tidak dikembalikan akan terjadi kejadian yang lebih besar lagi. Bahkan sosok itu menyebutkan ciri-ciri orang yang mengambil batu itu. Tidak tahu itu hanyalah siasat sosok apakah memang benar ciri-ciri orang yang sebenarnya. Disinilah orang-orang mulai mencari ciri-ciri yang sesuai dengan yang disebutkan sosok tersebut. Semua orang mencoba mencocokkan dan mencari dengan seksama. Di sisi lain, para korban kesurupan masih bertahan untuk melawan sosok yang mengganggu di setiap malamnya. 2 orang sudah mulai sembuh, akan tetapi 2 orang yang lain malah bertambah parah, bahkan sering kehilangan kesadaran. Ada satu momen di mana salah seorang mengalami astral projection. Dia ditarik ke sebuah tempat dengan background tempat makrab dan diperlihatkan sebuah batu yang menjadi sebuah titik energi. Dia menuturkan bahwa sosok yang ada di sana marah karena batu diambil paksa oleh seseorang. Disinilah ia bisa melihat orang yang mengambil adalah salah seorang peserta makrab. Mulai banyak asumsi yang beredar di mana orang-orang mulai mencari orang tersebut, tapi tidak berani menanyakan sebuah batu yang dimaksudkan karena takut akan terjadi fitnah. Mereka berpikir itu hanyalah siasat sosok gaib itu. Namun, yang namanya cangkem itu lamis. Cangkem itu mulut ya. Mulut, lamis itu apa sih? Ember gitu ya. Yang namanya cangkem lamis. Berita itu tersebar dengan cepat dan menjadi sebuah bibir di kampus. Dan akhirnya terdengar oleh orang yang dimaksudkan pengambil batu itu. Akhirnya orang itu berinisiatif bertemu oleh ahli spiritual dan bertanya, apakah benar dia yang mengambil batu itu? Karena dia merasa tidak pernah mengambil apapun ketika malam di mana makrab berlangsung. Para ahli spiritual pun malah mengiyakan dialah yang mengambil, tetapi tanpa sengaja ikut dengan dirinya. Karena batu itu bukan sembarang batu.
Akan tetapi batu dari alam lain yang menjadi pusat energi di sana. Memang rumit untuk dijelaskan. Intinya adalah energi dari batu menempel di badan orang tersebut. Ya, susah sih digambarkan. Mungkin dari kalian sudah paham apa yang sudah kumaksud. Oh, jadi batu ini ikut sendiri gitu mungkin ya sama orang ini. Atau mungkin orang ini punya ilmu kebatinan yang kuat. Jadinya sosok batu ini ikut dengannya. Gitu sih. Oke, lanjut. Kemudian dia pun bertanya, apa yang harus dilakukan dan bentuk sesuatu apa yang harus dilakukan untuk menutup atau menghentikan teror yang terjadi ini. Ahli spiritual menjawab bahwa tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kita bisa mengambil batu itu dan kemudian mengembalikannya lagi ke tempat semula. Dan banyak ritual yang harus dipersembahkan agar batu itu mau ditarik dari sang pembawa batu yang sebenarnya. Dan juga butuh sekitar 4 orang yang memang benar-benar punya energi kuat untuk menarik batu itu. Pembicaraan waktu hanya sebatas itu saja dan tidak pernah ada kelanjutan ataupun tindakan berarti. Seiring para korban kesurupan yang masih melawan ketakutannya masing-masing. Para korban kesurupan menuturkan sering diperlihatkan sosok hitam dan sosok anak kecil yang seperti ngajak bermain. Bahkan salah satunya mengaku mata batinnya seperti terbuka dengan sendirinya karena kejadian ini. Bahkan ketika mereka melakukan kegiatan kuliah, mereka masih sering diganggu oleh sosok yang ada. Bahkan energi dari tubuh mereka seperti menantang energi yang ada di kampus. Tidak jarang dari para korban yang sering kambuh ketika ada kegiatan perkuliahan karena tidak kuat dengan gesekan energi yang terjadi. Semakin hari semakin bertambah parah. Dan itu sudah berjalan 2 bulan. Orang-orang yang menjaga sudah mulai lelah dengan kenyataan di lapangan. Sudah dibawa kemana-mana tapi tidak kunjung berakhir. Dari yang ilmu putih sampai ilmu hitam pernah mereka datangkan. Bahkan pernah dibawa ke sebuah pesanggerahan untuk diobati dengan cara mandi di sebuah pemandian khusus. Pernah juga didatangkan ahli ruqyah, tapi efeknya tidak bertahan lama. Mereka seperti sudah menyerah dengan keadaan yang ada dan memilih untuk pasrah saja. Banyak yang sudah tidak peduli dengan para korban kesurupan itu. Hanya beberapa orang yang masih peduli dan menjaga mereka dari serangan gaib. Karena semakin parah, mereka ditempatkan di sebuah rumah yang rumah itu kemudian dijadikan base camp untuk para korban ataupun korban baru ketika memang bertambah sewaktu-waktu. Dan benar saja, suatu hari ada salah satu perempuan yang mengalami kerasukan. Dan sosok yang merasuki adalah para penjaga batu yang berasal dari utara. Ada 5 sosok yang masuk dan semua sosok itu berperawakan tinggi besar dan punya energi yang besar pula. Bisa dibilang sosok itu adalah sosok para pengawal salah satu kerajaan gaib yang ada di sisi utara. Dibawalah ke base camp dan sempat terjadi pertarungan energi yang sengit dengan ahli spiritual. Walaupun begitu, tetap diadakan musyawarah mufakat untuk mendapatkan win-win solution agar semua bisa seperti semula. Akhirnya didapatlah sebuah solusi di mana akan digantikan sebuah batu lain sebagai ganti batu yang diambil. Dan kekuatan batu itu harus sama persis dan energinya juga sama dengan batu yang diambil sebelumnya. Dengan cerdiknya, salah seorang ahli spiritual mengambil batu kali dan kemudian dimanifestasikan ke dalam bentuk energi gaib. Anehnya, makhluk itu mengiyakan dan segera pergi dari dalam tubuh orang itu.
Memang agak aneh dan tidak masuk akal. Akan tetapi, sosok yang ada di tubuh orang itu benar-benar hilang. Akan tetapi, tidak berpengaruh pada dua orang yang sebelumnya menjadi korban. Mereka tetap mengalami gangguan. Namun gangguan semakin hari semakin hilang. Walaupun masih sering mengalami gesekan energi dimanapun berada. Berjalannya waktu beriringan dengan kekuatan individu yang semakin bertambah dan gangguan yang semakin menipis. Mereka merasa seperti sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan yang ada. Hanya pada momen-momen tertentu saja mereka akan meminta bantuan dari ahli spiritual ketika energi yang datang terlalu kuat. Uniknya, dua orang ini seperti mendapatkan sesuatu yang sebelumnya tidak terfikirkan. Mereka menjadi indigo sepenuhnya. Walaupun salah dari dua orang, salah satu dari dua orang mereka ya mungkin ya. Salah dua dari mereka memang sebelumnya punya tanda-tanda indigo. Kemampuan indigo itu seperti diasah tanpa sengaja dan terbentuk secara alami dengan benturan-benturan yang terjadi. Walaupun pernah terjadi astral projection di mana salah satu seorang peserta dibawa ke daerah Gunung Kawi, dua orang ini memang sering menjadi langganan kesurupan. Bahkan orang-orang sudah terbiasa apabila ada berita dua orang ini mengalami kesurupan. 4 tahun sudah berlalu. Dan bulan lalu Mimin bertemu dengan salah satu korban. Dia bercerita saat ini kemampuan indigo sudah semakin hilang. Hanya sesekali dia merasakan kedatangan sosok gaib. Dan itu pun hanya di momen tertentu saja, ketika sedang dalam fase terendah. Dan untuk masalah batu yang diambil, ternyata suatu ketika seorang senior dari para korban datang langsung ke tempat kejadian dan berkomunikasi dengan sosok yang ada di sana melalui warga sebagai juru kunci tempat itu. Cerita sebenarnya adalah ada seseorang yang bukan dari bagian makrab. Oh, dia itu nggak ikut makrab mungkin ya. Jadi ada seseorang yang bukan bagian dari makrab mencoba mengambil batu yang ada di sana. Dan momen itu bertepatan dengan kegiatan makrab, sehingga menyebabkan pantulan energi menyambar peserta makrab yang sedang berada di tempat itu. Dan batu itu tidak pernah benar-benar diambil sepenuhnya, karena tidak hanya ada satu batu, tetapi ada 3 batu yang saling mengisi satu sama lain. Sosok yang selama ini mengganggu hanya ingin balas dendam karena merasa terganggu, walaupun sebenarnya salah sasaran. Sosok-sosok yang ada sebenarnya tidak benar-benar ingin mendapatkan batu itu kembali. Dan kenapa banyak kesaksian ahli spiritual yang berbeda? Karena pada waktu itu sangat banyak ahli spiritual yang terlibat. Tidak 1 sampai 2 orang, bahkan 6. Di treat ini memang tidak bisa Mimin ceritakan semuanya karena ada sebuah batasan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan cerita ini mungkin familiar di beberapa kalangan mahasiswa kampus tersebut. Terima kasih. Oke, itulah cerita dari Metafisika ya, Twitternya Metafisika tentang batu pembawa petaka. Jadi saya kira itu apa ya? Batu itu kayak mungkin sebagai ini ya, di tempat alam gaibnya itu kayak pusat dari energi. Nah, kayak Ka'bah gitu mungkin ya. Ka'bah kan kayak pusat energi dari bumi gitu. Ya sama kayak batu itu mungkin. Jadi ketika ada orang yang iseng, mungkin maunya itu dijadikan sebuah pusaka batu itu, ternyata tidak berhasil. Dan karena banyak orang di sana,
mungkin orang tersebut yang tiba-tiba kemasukan batu itu tadi punya energi yang kuat, jadinya masuknya ke orang itu dan gagal. Nah, jin yang menjaga batu ini merasa terganggu kan. Cuman dia salah sasaran. Akhirnya mungkin nggak tahu juga ini siapa sih yang ngambil batunya gitu kan. Akhirnya dia, ya udahlah, peserta makrab ini di dituduh lah jadi orang yang mengambil energi dari batu itu tadi. Ternyata jin juga pernah salah sasaran. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.